Shalom guys, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya, jangan lupa buat jaga kesehatan. Jumpa lagi pada rekor hari ini. Semoga renungan pada hari ini dapat menguatkan kalian di masa pandemi corona ini. Selamat hari Minggu, God bless you guys. Shalom, teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita boleh berjumpa dan kesempatan yang langka ini di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Kak Febri. Saat ini saya melayani di GKR Gedong, Jakarta Barat. Dan biarlah sungguh hari ini merupakan hari yang spesial di mana kita bisa merenungkan suatu tema, yaitu tema yang sangat menarik, never give up. Namun sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Engkau kiranya memberkati setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan memahaminya, bahkan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tema Never Give Up yang diambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Mari kita siapkan Alkitab kita, Alkifon kita mungkin, dan juga mungkin Alkitab kita. Firman Tuhan akan kita bacakan secara bersama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya merupakan kitab yang ditulis oleh Yesaya dan menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang Israel. Pada masa Yesaya, di mana kalau kita baca di pasalnya yang pertama, dikatakan bahwa penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi Yesaya ini melayani lebih di dalam 4 masa, kurang lebih 4 masa, yaitu Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Sehingga Yesaya begitu tahu bagaimana keadaan orang Israel, terutama suku Yehuda pada waktu itu. Dan apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam masa-masa seperti itu. Pada waktu itu orang Israel merasa dirinya sudah hebat, mampu, dan kuat. Sehingga mereka seringkali menyakiti hati Allah dan tidak setia kepada Allah. Di dalam masa-masa seperti ini, Yesaya terus menyampaikan isi hati Tuhan dan penghukuman Tuhan kepada orang Israel. Pada waktu itu, orang-orang Israel itu yang tadinya setia kepada Allah, mereka malah menyembah berhala. Yang tadinya tidak hanya takut kepada Allah, sekarang mereka tidak takut kepada Allah dan bahkan mereka mencari keuntungan diri mereka sendiri. Mereka berusaha mencari pertolongan ketika menghadapi kegalauan atau menghadapi yang namanya kesulitan. Mereka mencari pertolongan dari bangsa-bangsa yang besar, bukan kepada Allah. Mereka lupa bahwa sesungguhnya hanya Allah di dalam selama kehidupan nenek moyang mereka, bahkan sampai zaman Yesaya, orang-orang Israel itu selalu ditolong dan dibebaskan oleh Allah. Sehingga di kitab Yesaya ini dari pasal yang pertama sampai juga pasalnya yang ke-39 kita bisa melihat bagaimana Allah memberitakan nanti ke depan orang-orang Israel itu akan mendapat hukuman daripada Allah. Karena Allah tetap adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang membenci dosa. Dan umat Allah, umat kesayangannya, tidak luput daripada hukuman ketika mereka berbuat dosa. Allah memberitakan kepada orang Israel bahwa akibat ketidaksetiaanmu, akibat kesesatanmu, akibat engkau tidak percaya kepadaku, engkau malah mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain bukan kepada Allah, sehingga Allah menghukum mereka dan
Allah menyatakan bahwa nanti ke depan orang-orang yang besar itu, bangsa-bangsa yang kuat itu, yang engkau anggap kuat itu akan Tuhan pakai untuk menghukum engkau. Dan terakhir engkau akan dibuang ke Babylon atau ke Babilonia selama kurang lebih 70 tahun lamanya. Di tengah masa-masa atau di tengah pemberitaan-pemberitaan yang begitu gencar disampaikan oleh Yesaya bahwa Allah akan menghukum orang Israel, bertobatlah, Allah nanti akan terus menghajar engkau, engkau akan dibuang. Mereka masih tidak percaya. Tetapi di tengah semua pemberitaan itu, orang-orang Israel tetap komplain dan merasa bahwa apa yang disampaikan Yesaya adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi karena mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi Yesaya terus menyampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan yang dia dengar, yang dia lihat dan perlu disampaikan sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya, kepada bangsa Israel. Teman-teman yang dikasihi Tuhan sekalian, di pasal 40 dan juga di pasal yang ke-41 kita bisa melihat bahwa di tengah semua pemberitaan hukuman daripada Allah yang cukup keras itu kepada orang Israel, Allah tetap menyediakan pertolongan. Allah tetap memberikan orang-orang Israel suatu kelegaan, kebebasan, dan janji yang tidak pernah dia ingkari. Tuhan terus mengingat janjinya kepada nenek moyang orang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, yang akan terus memelihara umat Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub ini untuk terus menjadi umat pilihan Allah yang dikasih Allah. Dan bukan berarti bebas dari segala hukuman dosa, hukuman akibat mereka berdosa, tetapi Tuhan di tengah-tengah seolah-olah hukuman yang berat itu, Tuhan terus memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan berjanji bahwa engkau tidak perlu takut. Orang-orang Israel tidak perlu takut sebab Tuhan yang menyertai mereka. Mereka bukan tidak mengalami kesulitan. Mereka akan tetap dihukum Allah. Tetapi di dalam hukuman itu mereka tidak perlu takut akan diapa-apakan, akan mengalami penderitaan yang terlalu hebat. Tidak, karena Allah selalu menyertai mereka. Lalu dikatakan lagi di ayat yang ke-10 yang sudah kita baca, bahwa orang Israel, Allah sendiri yang berkata, jangan bimbang, sebab akulah Allahmu. Di sini kita bisa melihat, di tengah hukuman yang begitu berat untuk orang Israel nanti akan dibuang, akan diserang oleh bangsa A, bangsa B, jangan takut, karena Tuhan adalah Allahmu. Jangan bimbang, karena Allah akan menyertai engkau dan Dia adalah Allahmu. Dikatakan yang terakhir adalah Tuhan yang akan meneguhkan orang-orang Israel ini. Dan ini ditempatkan lagi, bukan hanya diteguhkan, tetapi akan ditolong orang-orang Israel ini. Memang Allah akan menghukum mereka dengan menyuruh bangsa-bangsa yang besar untuk menghukum orang Israel. Tetapi dalam hukuman itu Tuhan sendiri yang akan menolong mereka. Tuhan sendiri akan meneguhkan mereka. Yang penting mereka jangan takut. Karena Tuhan yang akan memegang tangan kanan mereka dan akan membawa kepada kemenangan. Tuhan yang akan memegang tangan orang-orang Israel dengan tangan kanan Tuhan. Artinya adalah Tuhan yang akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Di tengah hukuman-hukuman yang begitu disampaikan, begitu mengerikan, dibuang, dan juga diserang oleh bangsa-bangsa yang besar, di sini Allah tetap memberikan kelegaan kepada orang-orang Israel. Bahwa mereka jangan menyerah, bahwa mereka jangan takut, bahwa mereka jangan bimbang, teguhkanlah hatinya. Karena Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan menguatkan mereka, karena mereka umat pilihan Allah, karena mereka adalah umat kesayangan Allah, umat perjanjian Allah, di mana Allah akan menjadi Allah mereka, dan umat Israel adalah umat Allah, umat kesayangannya yang tidak mungkin tidak ditolong oleh Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat, sebagai umat percaya, kita bukan terbebas dari segala macam hukuman, tetapi kita akan tetap mendapatkan hukuman jika kita berdosa. Dan kita bukan berarti ketika menjadi orang percaya, umat kesayangan Allah, itu bukan berarti kita menjadi kebal dengan segala macam penderitaan dan kesusahan.
melainkan Allah akan terus memberikan kemampuan kepada kita dan menolong kita di dalam segala kesulitan kita. Dan kita bisa melihat bahwa Allah lah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita, atau kepandaian kita. Tetapi karena Allah yang ada berserta dengan kita, yang memampukan kita, dan yang menopang kita sehingga kita bisa melalui setiap masalah-masalah kehidupan. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mengalami kesulitan. Mungkin ada yang berpikir bosan seperti ini terus, sekolah menyusahkan, mulai tidak konsentrasi, terlalu banyak PR, tampaknya guru tidak membimbing dengan baik, orang tua sedang mengalami kesulitan sehingga membuat kita mungkin juga stres. Dan firman Tuhan seolah-olah tidak membawa kita kepada suatu kelegaan yang membuat kita semakin berandal kepada Tuhan atau teguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Teman-teman, seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, bangsa Israel mengalami yang namanya kesulitan dan hukuman akibat dosa. Namun puji Tuhan dan bersyukur sekali kita pada hari ini menjadi orang percaya yang sudah ditebus daripada Tuhan atas karyanya di kayu salib. Kalau Tuhan begitu baik sama kita, kita yang berdosa telah Tuhan tebus di dalam darah Tuhan Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus mau turun ke dunia untuk menjadi manusia. Tuhan Yesus juga tidak hidup enak. Tuhan Yesus juga menderita dari kecil. Tuhan Yesus harus lahir di kandang yang hina. Tuhan Yesus harus pergi mengungsi ke Mesir karena diburu oleh Herodes akan dibunuh. Lalu Tuhan Yesus juga ketika dia besar, dia harus menjadi tukang kayu. Ketika dia menjalani kehidupan, melayani Allah, dia juga tidak hidup mewah dan tidak mengalami kesulitan. Banyak yang menolak dia dan bahkan dia pun menderita mati di kayu salib. Itu karena kasihnya Tuhan kepada kita. Karena kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Dan karena kita tidak mampu melawan dosa, tapi karena Allah yang menguduskan dan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita sekalian, makanya kita bisa mampu untuk hidup percaya dan kudus di hadapan Allah. Kalau Allah sudah begitu mengasihi kita dan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, untuk kita, di tengah masa-masa yang sulit ini, saya rasa kita tidak perlu lagi takut untuk mengandalkan Allah. Melainkan di dalam hati kita, kita perlu berkata, aku tidak akan menyerah. I never give up. Karena apa? Karena Allah yang akan menolong kita. Karena Allah yang akan menopang kita dan memampukan kita. Hari ini kalau kita mengalami kesulitan belajar dan terlalu banyak PR, semua orang hari ini mengalami itu. Semua pelajar mengalami hal itu. Bukan cuma kita sebagai pelajar yang kesusahan dan kerepotan, tetapi orang tua kita. Mungkin mereka sedang bergumul untuk mencari makanan buat kita, mencari nafkah kehidupan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk bayaran sekolah. Atau mungkin ada orang tua yang juga was-was bagaimana caranya untuk menghidupi kehidupan anaknya, istrinya, dan kebutuhan lainnya. Bahkan juga kalau kita pikir guru semena-mena kepada kita karena memberikan PR terlalu banyak, mungkin iya. Tetapi itu semua karena keterbatasan mereka menghadapi bencana yang sedang dihadapi hari ini. Yang sangat beresiko, bukan cuma Indonesia, bukan cuma daerah kita saja, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Saya rasa seluruh pendidikan hari ini juga mengalami yang sama. Semua pelajar di dunia mengalami hal yang sama. Bosan, terlalu banyak tugas, kuota internet cepat habis, tidak mampu untuk membeli HP, juga tidak bisa lagi untuk mendukung banyak hal yang perlu didukung dalam hal elektronik ataupun juga teknologi hari ini. Tetapi itu semua untuk menjaga kita terbebas daripada penularan COVID yang menghujung kepada nyawa kita, nyawa orang lain, bahkan mungkin membahayakan nyawa keluarga kita sendiri. Teman-teman, hari ini semua orang mengalami kesulitan dan juga kesusahan. Tetapi bukan berarti kita menyerah dan merasa malas-malasan.
Bukan berarti semangat kita menjadi udahlah biarin aja ke depan gimana, toh semua orang juga mengalami kesulitan. Itu adalah sikap yang salah. Tapi sikap yang benar sebagai seorang anak Tuhan adalah kita perlu benar-benar sadar bahwa di tengah segala kesulitan ini Allah telah menolong kita, menopang kita. Bahkan kalau hari ini kita masih ada, bahkan kalau hari ini kita bisa berjumpa tatap muka seperti ini, beribadah merenungkan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, bukankah itu karena Allah menolong kita? Allah telah menebus dosa kita. Berarti Allah juga yang akan terus memelihara hidup kita, memampukan kita untuk konsentrasi belajar, memampukan kita untuk hidup terus sesuai dengan kehendak Allah, yang menolong keluarga kita. Tapi bagian kita adalah apakah kita akan menyerah untuk percaya kepadanya? Apakah kita akan menyerah untuk berjuang menjadi anak-anak yang pandai, menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan orang tua, bangsa, dan negara, bahkan dirimu sendiri, hanya gara-gara bencana, dan hanya gara-gara banyak PR, dan hanya gara-gara kesulitan yang menimpa kita hari ini? Saya rasa tidak, bukan? Maka dari itu, teman-teman sekalian, mari seperti Allah yang telah mengasihi kita, seperti Tuhan Yesus yang juga pantang menyerah dengan segala macam kehidupannya, yang susah ketika dia harus melayani Tuhan, bahkan harus mati di kayu salib. Tuhan sudah memberikan teladannya kepada kita. Jangan menyerah. Jangan menyerah, tetapi terus berandal kepada Allah. Melewati segala kesusahan hanya kepada Allah saja, kita berpengharapan. Seperti yang firman Tuhan tadi yang kita baca dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bahwa Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan meneguhkan hati kita, Allah yang akan terus memelihara kita, dan Allah yang akan memberikan kita kelegaan, yang membawa kita kepada kemenangan. Jadilah anak-anak Tuhan, remaja-remaja Tuhan, pemuda-pemuda Tuhan, anak-anak Tuhan yang pantang menyerah dan terus tanamkan dalam hati dan pikiranmu, aku harus terus semangat. Aku tidak akan menyerah karena Allah beserta dengan kita. Karena Allah adalah Allah yang hidup, yang telah menebus kita dan tidak akan pernah berhenti untuk menolong kita sampai kita bertemu dengan Allah nanti. Jadilah generasi orang percaya yang terus pantang menyerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah sungguh nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan yang tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh Tuhan terus tidak menyerah dengan segala situasi, keadaan apapun yang mengancam kehidupan kami. Bakar semangat kami Tuhan untuk terus semangat dalam studi, dalam mengejar cita-cita kami, di dalam melayani Engkau, di dalam hidup kudus kepada Engkau. Engkau berkati setiap kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sampai kapanpun, sampai nanti kami bertemu dengan Engkau, kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menyerah di dalam segala kondisi apapun, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang berandal dan semakin percaya dan teguh iman kami hanya kepadamu di dalam segala situasi yang menimpa kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Semangat menjadi anak Tuhan yang pantang menyerah. Sampai jumpa.